Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat atau argumen saya mengenai hukum di Indonesia. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Arianti, saya absen 30 dari kelas 11 MIPA 1. Sebelum saya berargumen atau berpendapat, mari kita lihat sedikit cuplikan video. Sidang pencurian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bu Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil meronta-ronta, nenek Asyani warga desa Jati Banteng, Situbondo ini meminta kepada majelis hakim agar dirinya tidak diadili dan dibebaskan dari hukuman karena sang nenek mengaku tidak merasa bersalah atas tuduhan pencurian 7 batang kayu jati. Kasus penebangan 7 batang kayu jati yang menyeret Asyani terjadi sekitar 5 tahun lalu. Namun pihak perhutani melaporkan kasus tersebut pada Agustus 2014 lalu. Nenek Asyani pun ditahan oleh penyidik sejak 15 Desember 2014. Kuasa hukum nenek Asyani, Supriyono, menuding telah terjadi kriminalisasi karena berdasarkan bukti kepemilikan hak atas tanah 7 kayu jati ditebang oleh suami terdakwa merupakan lahan milik sendiri. Sidang ditunda pada Kamis mendatang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi kuasa hukum terdakwa. Kasus suap pajak Gayus Tambunan kembali membuat heboh media sosial dengan foto yang diduga mirip dirinya sedang berada di salah satu restoran di Jakarta. Gayus adalah napi yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Sukamiskin, Bandung. Ya, seperti apa sepak terjang dan kasus yang menjerat Gayus? Berikut informasinya. Gayus Tambunan merupakan terpidana sejumlah kasus yang telah divonis pengadilan dengan total hukuman selama 30 tahun penjara. Gayus dijerat dalam 5 kasus, diantaranya kasus suap, gratifikasi, pencucian uang, pajak, dan pemalsuan surat. Baik, tadi kalian sudah melihat sedikit cuplikan videonya dan di sini saya akan membahas tentang hukum sedikit. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Baik, itu sedikit pengertian dari hukum dan mari kita lanjutkan. Dari kasus nenek-nenek yang mengambil kayu bakar di lahan pribadi orang lain, dapat saya simpulkan bahwa hukum di Indonesia cenderung merugikan beberapa pihak. Sudah pasti, pihak-pihak tersebut tidak mengetahui tentang hukum itu sendiri. Seperti contohnya, nenek-nenek yang mengambil kayu bakar hingga dipidana. Nenek-nenek tersebut tidak tahu bahwa mengambil kayu bakar di lahan milik pribadi tersebut bisa masuk penjara atau dipidana. Apalah daya nenek-nenek tersebut yang memang menggunakan kayu bakar dan mencarinya di alam. Nenek-nenek tersebut tidak bisa membela dirinya dan hanya bisa menerima saja. Dia pun tidak punya uang untuk menyewa pengacara dan tidak bisa melakukan pembelaannya. Dibandingkan kasus nenek-nenek tersebut, ada banyak kasus para koruptor yang sangat mudah menyelesaikan kasusnya hanya dengan uang. Seperti contoh, Gayus Tambunan yang masa tahannya dikurangi dan dibebaskan, padahal dia sudah korupsi atau mengelapkan uang rakyat sehingga negara menjadi terpuruk. Dibandingkan dengan kasus nenek-nenek yang hanya mencari kayu bakar dan hukumannya tidak dikurangi atau tidak diampuni. Menurut saya, hukum di Indonesia itu sangat buta. Seperti orang yang mempunyai banyak uang sangat mudah menyelesaikan kasusnya, dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki uang sangat sulit menyelesaikan kasusnya. Padahal lebih banyak kasus-kasus yang seperti korupsi ataupun menggelapkan uang itu sangat mudah diselesaikan asalkan dengan uang. Dibandingkan nenek-nenek tersebut yang hanya mencari kayu bakar dan tidak diampuni masa tahanannya, atau hukum itu sangat tidak baik, atau seperti menurut saya seperti pilih kasih yang kaya atau yang memiliki uang
bisa sangat mudah menyelesaikan kasusnya, dibandingkan dengan yang tidak memiliki uang sangat sulit menyelesaikan kasusnya. Baik, cukup sekian pendapat atau argumen saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan parama Santi. Om Santi Santi Santi.